Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Menguji fokus pejabat kepala daerah. Setelah melalui proses seleksi yang terkesan diam-diam dan tertutup, akhirnya gelombang pertama pengangkatan pejabat kepala daerah tahun ini dimulai. Kemarin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik 5 pejabat gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan karena masa jabatan gubernur dan wakil gubernur sudah habis. Mereka ialah Al-Mukhtabar yang dilantik sebagai PJ Gubernur Banten, Komjen Purnawirawan Paulus Waterpauw menjadi Gubernur Papua Barat, Akmal Malik sebagai PJ Gubernur Sulawesi Barat, Ridwan Jamaluddin sebagai PJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, dan Hamka Hendra Nur sebagai PJ Gubernur Gorontalo. 5 provinsi itu merupakan sebagian dari 49 wilayah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tengah Mei 2022. Dengan kata lain, ada 44 pejabat bupati, wali kota yang juga mesti ditunjuk dan dilantik bulan ini. Terlepas dari sosok-sosok yang dilantik, sesungguhnya kita masih menyayangkan proses penunjukan dan pengangkatan para pejabat kepala daerah gelombang awal yang tidak seperti harapan publik. Transparansi dan akuntabilitas yang semestinya menjadi syarat rekrutmen tidak terlihat dilakukan oleh pemerintah. Bahkan, nama-nama pejabat itu baru beredar dan diketahui masyarakat 1 hari sebelum pelantikan. Boleh saja Mendagri tidak mengakui hal itu. Ia bahkan dengan yakin memastikan telah bersikap demokratis dan transparan dalam memilih pejabat kepala daerah. Menurutnya, pemerintah menerapkan prinsip demokratis tidak dengan mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat, tapi melalui beberapa kelompok masyarakat. Namun, di lapangan, publik melihatnya berbeda. Alih-alih transparan dan terbuka terhadap aspirasi publik, proses penunjukan dan pengangkatan pejabat kepala daerah malah ibarat operasi senyap. Diam-diam, tertutup, dan tanpa sosialisasi. Tak mengagetkan bila ada sebagian masyarakat yang menyimpan kecurigaan bahwa ada hal yang ditutup-tutupi terkait rekrutmen pejabat kepala daerah itu. Meski demikian, ada satu hal positif dari keputusan pemerintah kali ini yang patut diapresiasi. Kendati mungkin belum bisa sepenuhnya menebus kesalahan di awal proses, setidaknya kita harapkan itu dapat membantu meredam kecurigaan-kecurigaan publik tadi. Poin tersebut ialah tentang aturan pembatasan masa jabatan dan kewajiban evaluasi berkala untuk semua pejabat kepala daerah. Mendagri menyatakan masa jabatan para pejabat ini tidak langsung selama 2,5 tahun, tapi hanya 1 tahun dengan opsi perpanjangan. Dalam periode 1 tahun itu pun evaluasi mesti dilakukan setiap 3 bulan. Ini tidak hanya menjadi pintu bagi masuknya aspirasi rakyat, tapi juga peringatan bagi pejabat kepala daerah agar tidak main-main dalam menjalankan tugasnya. Yang pertama dan utama, pejabat kepala daerah harus betul-betul fokus berpikir dan bekerja untuk wilayahnya. Orang-orang yang terpilih sebagai pejabat tentunya adalah mereka yang dinilai memiliki pengalaman sekaligus memahami aspek kewilayahan. Artinya, mereka semestinya tidak cuma menguasai tentang program kerja pemerintah daerah, tapi juga mengerti persoalan, isu sosial, politik, maupun kearifan tingkat lokal. Memang ada batasan-batasan kewenangan yang tak bisa dilakukan oleh pejabat kepala daerah. Namun sesungguhnya itu bukan batasan yang dapat mengekang kreativitas dan gebrakan untuk memajukan daerah yang mereka pimpin. Pemimpin yang baik tetap bisa berkreasi tanpa melanggar batasan-batasan yang ada. Minimal, pejabat harus bisa menjalankan kebijakan serta perencanaan pembangunan yang disusun kepala daerah sebelumnya. Untuk bisa bekerja maksimal dan fokus, tidak ada jalan lain. Copot semua atribut sebelumnya, tanggalkan semua kepentingan dan agenda pribadi. Jauhkan niat serakah untuk memanfaatkan posisi pejabat justru untuk menggapai ambisi politik di 2024. Bekerjalah dengan fokus, selayaknya pemimpin daerah yang sesungguhnya, bukan sekadar sebagai pemain pengganti. Selamat pagi pemirsa. Setelah melalui proses seleksi yang terkesan diam-diam dan tertutup, akhirnya gelombang pertama pengangkatan penjabat kepala daerah tahun ini dimulai.
Kemarin Menteri Dalam Negeri melantik 5 penjabat gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan karena masa jabatan gubernur dan wakil gubernur sudah habis. Pemirsa, nilai editorial Media Indonesia di siar ini Jumat 13 Mei 2022 dengan tema menguji fokus penjabat kepala daerah bersama saya Leonard Samosir. Dan editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di Studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Gaudensius Suardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi loh. Sehat-sehat Bang? Ya, harus sehat. Saya kira Abang tidak di sini karena harus menjabat kepala daerah, tidak ya ternyata ya. Itu hanya pejabat eselon 1 ya, Bang Gauden ya. Kita akan bicara soal fokus penjabat kepala daerah itu pemirsa, tapi sebelumnya kita akan lihat dulu Bang Gauden beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia. Yang pertama, ini kemarin peristiwanya yaitu pelantikan 5 penjabat kepala daerah. Di dalam berita ini headline di media Indonesia, kinerja dievaluasi tiap 3 bulan. Wah, ini menarik nih Bang Gauden. Apakah kemudian evaluasi itu bisa membuka peluang bahwa kalau ternyata evaluasinya negatif, buruk, diberhentikan, diganti lagi atau bagaimana nih Bang? Secara teori seperti itu. Secara teori? Ya, karena mereka akan membuat laporan setiap 3 bulan sesuai ketentuan. Laporan itu yang dijadikan sebagai bahan evaluasi. Tentu kita lihat dalam perjalanan waktunya. Oh, tapi ini memang kebiasaan atau sesuatu yang baru ya, penilaian tiap bulan? Kebiasaan. Memang sudah pernah sebelumnya? Memang seperti itu aturannya, harus membuat laporan. Karena terutama gubernur itu adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat. Iya. Karena itu dia berkewajiban membuat laporan apa yang dilakukan setiap 3 bulan. Oh. Nah, laporannya kepala daerah gubernur itu yang akan dijadikan bahan evaluasi. Oh. Tapi mestinya kan yang evaluasi itu DPRD. DPRD, oh iya. Karena kan kepala daerah ya. Ya, karena jangan lupa kepala daerah itu bukan semata-mata administrator, tetapi adalah pejabat politik yang harus mempertanggungjawabkan kinerjanya di DPRD. Itu kan kalau pejabatnya definitif ya. Kalau penjabat dalam kasus yang kita bicarakan ini kan bukan DPRD dong nanti yang akan menilai evaluasinya. Ya, karena itu pemerintah pusat mestinya mendengarkan juga hasil evaluasi DPRD. Oh, oke. Baik, kita akan bicarakan itu nanti lebih jauh di dalam editorial. Pemirsa, kita tinggalkan dulu berita itu, kita ke berita selanjutnya masih dari halaman 1. Ini dari ajang SEA Games 2021. Berharap 2022 maksud kami. Berharap 2 emas dari kickboxing. Ini Indonesia saya lihat Bang Gauden di peringkat ketiga dengan 3 emas. Di atasnya Malaysia 9 emas, Vietnam 10 emas. 2 emas dari kickboxing ini berharapnya itu 100% atau harap berapa persen ini Bang Gauden? Ya, mestinya sih berharap tidak hanya pada cabang olahraga ini ya. Oh. Semua cabang olahraga itu harus berharap untuk emas. Oke. Walaupun perolehan sampai saat ini Indonesia peringkat 3, tetapi jarak antara 3 dan 2 itu terlalu jauh ya. Ada 7 medali. Itu. Iya, ada 6 ya. 6 medali ya. Kalau dengan Vietnam di peringkat 1, ya 7 medali emas. Ya. Karena itu kita berharap para kontingen Indonesia jangan patah semangat. Iya. Jangan cari-cari alasan kalau kalah gitu. Evaluasi diri, itu yang paling penting. Yang penting adalah berjuang semaksimal mungkin ya. Yeah. Walaupun memang rombongan SEA Games kali ini lebih langsing ya, lebih ramping daripada yang sebelumnya. Lebih ramping, mudah-mudahan walaupun ramping, mestinya fokus gitu kan. Iya. Kalau fokus, tidak ada yang tidak mungkin untuk didapat gitu. Kita aminkan itu, karena biasanya kalau itu manusia, lebih ramping, dia lebih gesit bergerak biasanya Bang. Ya, tapi jangan alasan kalau tidak banyak dapat medali karena COVID gitu ya. Iyalah, semua negara kan menghadapi COVID yang sama ya. Jadi tidak bisa dijadikan alasan. Kita doakan sama-sama tim SEA Games kita di Vietnam, Hanoi. Kita ke berita selanjutnya, kali ini dari halaman 2, halaman dalam di harian Anda pemirsa. Ini dari KTT Amerika Serikat dan ASEAN, Jokowi, Presiden, menghadiri jamuan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden. Ini artinya apa ini Bang Gauden? Ini bisa memastikan bahwa nanti KTT G20 di Indonesia Joe Biden akan datang atau maksudnya apa nih Bang Gauden? Ya, ini sangat strategis walaupun konteksnya itu konteks ASEAN. Akan tetapi di dalam diri Presiden Jokowi juga presidensi
G20. Iya. Yang mana dalam belakangan ini ada hubungan yang tidak bagus antara Amerika Serikat dan Rusia. Akibat kasus penyerangan kepada Ukraina, di mana Indonesia selalu bersikap netral. Netral itu dianggap oleh Amerika tidak mendukung upaya damai untuk menjatuhkan sanksi kepada Rusia. Oke, tapi kalau kita lihat gambar yang sedang kita lihat ini, Bang Gaudens dan pemirsa, ini kan Joe Biden berdiri bersebelahan dengan Jokowi. Ini harusnya sinyal positif ini, Bang Gaudens, bahwa Amerika pasti datang ini nanti G20. Justru itu, menghadiri jamuan Presiden Amerika Serikat itu makna politiknya kira-kira di sana. Itu simbolisasinya simbolnya ya. Kenapa diangkat judul ini? Oke, semoga simbol itu benar-benar jadi kejadian, jadi kenyataan, karena ya sayang juga ya kalau kemudian negara besar demokrasi seperti Amerika Serikat ternyata tidak mengambil kesempatan KTT G20 untuk memperbaiki dunia ini bersama-sama. Dan pidato Presiden Jokowi cukup bagus ya. Presiden menyoroti tentang bagaimana kita bersatu untuk mengatasi pandemi, dan yang paling penting itu menata ulang arsitektur kesehatan dunia. Jangan sampai terjadi ketimpangan ya. Iya. Itu ngomong-ngomong pidatonya dalam bahasa apa, Bang? Ya tidak terlalu penting bahasanya, yang paling penting itu isinya. Kan sekian waktu yang lalu bahasa itu menjadi penting untuk sebagian orang. Baik, kita tinggalkan berita itu, kita ke editorial. Editorial diberi tajuk menguji fokus penjabat kepala daerah. Kalau belajar dari 5 yang sudah dilantik kemarin, itu ada Dirjen, ada Eselon 1, berarti mereka nanti akan diganti di tugas utamanya atau merangkap atau bagaimana, Bang? Ya, semua penjabat pada tingkat level gubernur itu harus eselon 1 ya. Sekda itu eselon 1, Dirjen itu eselon 1. Dan pada jabatan sebelumnya mereka akan diganti oleh penjabat lagi. Apakah PLT atau apapun namanya. Hanya memindahkan penjabat kepada penjabat lagi. Pelaksana tugas kalau tidak salah katanya. Ya, pelaksana tugas atau apapun namanya. Yang paling penting yang mau dikatakan di sini bahwa penjabat itu harus fokus di daerah, karena itu jangan dibebankan lagi tanggung jawabnya pada jabatan-jabatan sebelumnya. Karena itu pada jabatan sebelumnya akan diisi oleh PLT atau pejabat lain gitu. Oke, tapi pertanyaannya kan begini, Bang, kalau yang namanya penjabat atau PJS atau PLT itu kan beda dengan pejabat atau memang orang yang definitif ada pada posisi itu benar-benar bisa fokus tidak? Ya, untuk penjabat itu kan ada 4 hal yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama itu tidak boleh mutasi pegawai. Yang kedua itu tidak boleh mengganti seluruh komitmen yang dilakukan oleh pejabat sebelumnya. Yang ketiga itu terkait dengan anggaran. Yang keempat itu tidak boleh melakukan pemekaran wilayah. Hal-hal seperti ini kan artinya ada sesuatu yang tidak dimiliki oleh penjabat. Nah itu dia, itu pertanyaannya. Apakah kemudian masih bisa fokus? Kita akan bahas itu, Bang Gaudens dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Jumat 13 Mei 2022, menguji fokus penjabat kepala daerah. Menguji fokus pejabat kepala daerah. Setelah melalui proses seleksi yang terkesan diam-diam dan tertutup, akhirnya gelombang pertama pengangkatan pejabat kepala daerah tahun ini dimulai. Kemarin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik 5 pejabat gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan karena masa jabatan gubernur dan wakil gubernur sudah habis. Mereka ialah Al Muktabar yang dilantik sebagai PJ Gubernur Banten, Komjen Purnawirawan Paulus Waterpauw menjadi Gubernur Papua Barat, Akmal Malik sebagai PJ Gubernur Sulawesi Barat, Ridwan Jamaluddin sebagai PJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, dan Hamka Hendra Nur sebagai PJ Gubernur Gorontalo. 5 provinsi itu merupakan sebagian dari 49 wilayah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tengah Mei 2022.
Dengan kata lain, ada 44 pejabat bupati, wali kota yang juga mesti ditunjuk dan dilantik bulan ini. Terlepas dari sosok-sosok yang dilantik, sesungguhnya kita masih menyayangkan proses penunjukan dan pengangkatan para pejabat kepala daerah gelombang awal yang tidak seperti harapan publik. Transparansi dan akuntabilitas yang semestinya menjadi syarat rekrutmen tidak terlihat dilakukan oleh pemerintah. Bahkan, nama-nama pejabat itu baru beredar dan diketahui masyarakat 1 hari sebelum pelantikan. Boleh saja Mendagri tidak mengakui hal itu. Ia bahkan dengan yakin memastikan telah bersikap demokratis dan transparan dalam memilih pejabat kepala daerah. Menurutnya, pemerintah menerapkan prinsip demokratis tidak dengan mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat, tapi melalui beberapa kelompok masyarakat. Namun, di lapangan, publik melihatnya berbeda. Alih-alih transparan dan terbuka terhadap aspirasi publik, proses penunjukan dan pengangkatan pejabat kepala daerah malah ibarat operasi senyap. Diam-diam, tertutup, dan tanpa sosialisasi. Tak mengagetkan bila ada sebagian masyarakat yang menyimpan kecurigaan bahwa ada hal yang ditutup-tutupi terkait rekrutmen pejabat kepala daerah itu. Meski demikian, ada satu hal positif dari keputusan pemerintah kali ini yang patut diapresiasi. Kendati mungkin belum bisa sepenuhnya menebus kesalahan di awal proses, setidaknya kita harapkan itu dapat membantu meredam kecurigaan-kecurigaan publik tadi. Poin tersebut ialah tentang aturan pembatasan masa jabatan dan kewajiban evaluasi berkala untuk semua pejabat kepala daerah. Mendagri menyatakan masa jabatan para pejabat ini tidak langsung selama 2,5 tahun, tapi hanya 1 tahun dengan opsi perpanjangan. Dalam periode 1 tahun itu pun evaluasi mesti dilakukan setiap 3 bulan. Ini tidak hanya menjadi pintu bagi masuknya aspirasi rakyat, tapi juga peringatan bagi pejabat kepala daerah agar tidak main-main dalam menjalankan tugasnya. Yang pertama dan utama, pejabat kepala daerah harus betul-betul fokus berpikir dan bekerja untuk wilayahnya. Orang-orang yang terpilih sebagai pejabat tentunya adalah mereka yang dinilai memiliki pengalaman sekaligus memahami aspek kewilayahan. Artinya, mereka semestinya tidak cuma menguasai tentang program kerja pemerintah daerah, tapi juga mengerti persoalan, isu sosial, politik, maupun kearifan tingkat lokal. Memang ada batasan-batasan kewenangan yang tak bisa dilakukan oleh pejabat kepala daerah. Namun sesungguhnya itu bukan batasan yang dapat mengekang kreativitas dan gebrakan untuk memajukan daerah yang mereka pimpin. Pemimpin yang baik tetap bisa berkreasi tanpa melanggar batasan-batasan yang ada. Minimal, pejabat harus bisa menjalankan kebijakan serta perencanaan pembangunan yang disusun kepala daerah sebelumnya. Untuk bisa bekerja maksimal dan fokus, tidak ada jalan lain. Copot semua atribut sebelumnya, tanggalkan semua kepentingan dan agenda pribadi. Jauhkan niat serakah untuk memanfaatkan posisi pejabat justru untuk menggapai ambisi politik di 2024. Bekerjalah dengan fokus, selayaknya pemimpin daerah yang sesungguhnya, bukan sekadar sebagai pemain pengganti. Bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sebelum kita berdiskusi lagi, Bang Gaudens, kita mau bertanya dulu. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Saan Mustafa. Kang Saan, selamat pagi. Pagi, Mas. Iya, Kang Saan, kemarin sudah ada 5 penjabat kepala daerah yang dilantik Menteri Dalam Negeri, dan akan ada sekian banyak lagi penjabat-penjabat kepala daerah. Secara aturan mereka adalah setara dirjen atau eselon 1. Nah, pertanyaannya, kemarin juga ada contoh ya, Direktur Jenderal Mineral Batubara yang strategis sekali fungsinya itu ditunjuk sebagai penjabat kepala daerah. Pertanyaannya adalah apakah nanti kemudian tugas-tugas lama mereka itu akan tetap bisa dilaksanakan sama baiknya oleh pelaksana tugas yang akan ditunjuk, atau seperti apa kalau Kang Saan melihatnya? Ya, pertama kan di semua posisi ya, dia kan sekarang memegang 2 posisi. Di jabatan Madya, Dirjen, ada yang Dirjen dan macam-macam, dan juga sekarang PJ Gubernur. Nah, maka prinsip efisiensi, efektivitas dalam penyelenggaraan
tugas-tugas dia baik sebagai dirjen maupun sebagai PJ gubernur itu yang harus dikedepankan. Nah, apakah mungkin misalnya dengan dua jabatan yang sangat sama-sama pentingnya itu bisa berjalan dengan efisien, efektif untuk terutama PJ gubernur itu selain melayani kepentingan publik, dia juga harus melanjutkan kesinambungan program-program pembangunan di daerah kan gitu. Nah, kalau saya rasanya nggak mungkin itu bisa berjalan dengan efektif dua-duanya. Maka ya mereka harus memilih karena ini kan dalam jabatan yang cukup lama, bukan sebulan 2 bulan. Walaupun Pak Mendagri sudah mengatakan akan mengevaluasi setiap 3 bulan dan tentu 1 tahun kemudian apakah diperpanjang atau tidak. Nah, jabatan 1 tahun itu kan tentu akan punya konsekuensi terhadap jabatan yang lainnya kan gitu. Jadi saya pikir mereka-mereka yang ada sekarang menjadi PJ dan posisi lamanya sangat strategis ya harus memilih biar berjalan efektif apa yang diemban. Fungsi yang lama yang sebelumnya diemban sebagai dirjen atau setara itu nanti akan diganti definitif oleh pejabat yang lain atau memang hanya pelaksana tugas saja selama orang-orang ini menjabat sebagai penjabat kepala daerah, Kang? Ya, kalau misalnya sebagai pelaksana tugas itu kan jangka waktunya lama. Bayangkan saja sekarang mereka udah menjadi pejabat gubernur. Pilkada itu 2024 tanggal 27 November. Dari situ aja sudah 2 tahun lebih kan. Dari Mei ke Mei udah 2 kali Mei kan 2 tahun. Dari Mei ke Septembernya udah hampir setengah bulan lagi kan. Belum nanti sampai ada pejabat definitif, artinya sampai dilantik. Dilantik kira-kira awal 2025, itu hampir 3 tahun kan gitu loh. Nah, masa misalnya sebuah jabatan media di sebuah kementerian itu dijabat PLT selama hampir 3 tahun kan gitu kan. Itu juga nanti efektif atau tidak kan gitu. Jadi menurut saya wacana mem-PLT jabatan-jabatan di tempat lamanya itu juga perlu dipertimbangkan terkait nanti PLT kan pasti juga tugasnya juga kadang ngerangkap juga kan gitu. Misalnya dia menjabat di mana jabatan lamanya menjadi PLT di jabatan yang ditinggalkan oleh pejabat lama yang menjadi PJ kan. Jadi itu tidak menyelesaikan masalah juga. Jadi menurut Kang Saan lebih baik diganti secara definitif ya fungsi dirjen atau setaranya ini. Ya, menurut saya itu akan jauh lebih baik ya untuk menjaga efektivitas, efisiensi dalam pelaksanaan pengembangan tugas masing-masing. Oke, Kang Saan, ini pertanyaan terakhir. Penjabat kepala daerah yang sudah dilantik dan akan dilantik nanti, itu kan ada 4 yang tidak bisa dilakukan. Beda dengan kepala daerah atau gubernur, wali kota, bupati definitif yang bisa dilakukan. Dengan 4 hal yang tidak bisa dilakukan itu, kalau saya berpikir sebagai rakyat, kelihatannya jadi tidak efektif menjabat kepala daerah ini untuk pembangunan di daerahnya. Kang Saan melihatnya bagaimana? Karena ini sifatnya sangat lama ya, beda dengan PLT yang transisinya cuma bulanan sampai ada kepala daerah definitif. Menurut saya penting juga nanti 4 hal yang tidak diberlakukan itu ada diskresi ya, agar proses pembangunan di daerah bisa berjalan dengan baik kan. Kalau nggak ada diskresi 3 tahun, hampir 3 tahun nanti di daerah stagnan juga kan. Itu diskresi atau akan berubah berupa undang-undang baru mungkin begitu Kang Saan? Kalau undang-undang baru kan relatif nanti prosesnya agak lama ya. Itu harus nanti inisiatifnya siapa gitu kan ini. Menurut saya diskresi aja. Tinggal kalau misalnya kepala pejabat mau mengambil keputusan, konsultasi dulu misalnya dengan pemerintah pusat ya. Baik, terima kasih Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Saan Mustopha. Kang Saan sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Kang Saan. Itu pertanyaan besar kita juga Bang Gaudens. Fungsi lamanya itu nanti akan dijabat oleh pelaksana tugas.
yang menjadi penjabat ini kan juga tidak full kewenangannya, kekuasaannya untuk membangun daerahnya. Dalam waktu berapa? 1, 2, 3 tahun daerah yang dikorbankan ini. Bagaimana nih Bang Gaudens? Ya, itu namanya menyelesaikan masalah dengan masalah. Memindahkan masalah, menyelesaikan masalah di daerah dengan menimbulkan masalah di pusat. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kewenangan penjabat itu harus sama atau tidak dengan kepala daerah definitif? Yeah. Kalau saja pemerintah menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2021 yang di dalam pertimbangan putusannya itu menyebutkan agar kewenangan penjabat itu harus sama. Sehingga masyarakat tidak dirugikan. Karena itu Mahkamah Konstitusi menyarankan, meminta pemerintah untuk menyusun aturan pelaksana pasal 201 Undang-Undang 10/2016. Yang isinya adalah menyamakan kewenangan dengan pejabat definitif begitu? Ya, itu antara lain. Dan di aturan di pertimbangan itu kan misalnya pejabat aktif TNI Polri tidak bisa menjadi penjabat gitu. Karena aktif ya, masih aktif. Kalau aturan lama itu boleh gitu kan. Ini kan hal-hal yang mestinya menjadi rambu-rambu di dalam penentuan ini. Ya, pertanyaannya adalah kemudian di tengah ketidaksempurnaan ini bagaimana kita bisa mendorong pejabat kepala daerah tetap fokus. Kita bahas di bagian berikut. Bang Gaudens dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita di bagian akhir dari diskusi ini. Bang Gaudens, kita saat ini mendengarkan pendapat dari masyarakat. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Medan, Sumatera Utara, ada Pak Sukiwi. Pak Sukiwi, selamat pagi Pak. Halo. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Pak Sukiwi. Silakan Pak, pendapat Anda singkat padat saja Pak soal fokus penjabat kepala daerah ini. Silakan Pak. Iya, kalau kita mau menguji fokus seorang penjabat kepala daerah itu, ya setelah mereka hari ini kan sudah dilantik. Berapa orang ini, setelah dilantik ya kita melihat hasil pelaksanaan tugas di lapangan. Dari situlah kita sudah bisa melihat apakah mereka itu betul-betul adalah untuk kepentingan masyarakat atau rakyat, atau untuk kepentingan kelompok, ataupun untuk kepentingan politik. Jadi dalam hal ini kita rakyat semua juga harus berpikiran positif dulu. Kita percayakan kepada pemerintah yang sudah mengangkat mereka, dan kepada mereka yang sudah diangkat, tanamkan satu niat, tanamkan satu integritas, satu kejujuran, satu komitmen yang betul-betul untuk melaksanakan tugas untuk daerahnya yang sudah dia percayakan sebagai pejabat. Saya yakin kalau mereka punya niat hati yang sungguh-sungguh, rakyat pasti akan mendukung. Ya, apalagi kita juga punya DPRD di daerah, ikut mengawasi semuanya. Ya, mana tahu setelah jabatan mereka sekian tahun, hanya 2 tahun atau 1 tahun lebih, mereka juga bisa, saya percaya mereka juga bisa nanti, kalau rakyat melihat mereka itu bagus, bisa mencalonkan diri lagi, untuk menjadi gubernur di daerah tersebut. Ya, pasti rakyat kalau dia laksanakan baik, rakyat akan mendukung. Itu aja dari kami. Terima kasih.
terima kasih Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sukiwi ada Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Pak Vence, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Pak Gaudensius. Selamat pagi. Saya mau nanya, saya langsung dulu Bung Leo nanya sama Pak Gaudensius, sebab setahu saya ada peraturan atau perundang-undangan yang mengatakan bahwa pejabat sementara itu tidak boleh mengambil keputusan yang sifatnya prinsip. Karena dia hanya melanjutkan apa yang sudah diprogramkan oleh pejabat yang lama. Apalagi ini berbicara gubernur, di mana program kerjanya itu dibatasi dalam 1 tahun. Nah, apakah di dalam perjalanan itu dia bisa ambil keputusan sesuai dengan, biasanya Bung Leo ada keputusan itu berdasarkan kemauan diri sendiri. Karena dia merasa bahwa dia memiliki otoritas kekuasaan. Tapi begini, yang saya ingin tekankan di sini Pak Gaudensius bahwa dari 101 pejabat yang akan berakhir masa jabatannya di tahun 2022 ini, yaitu 7 gubernur, 76 bupati, dan 18 wali kota, ya hendaknya, ya itulah tadi. Saya juga kemarin ya, kok pelantikan ini dan penunjukan secara ya diam-diam lah begitulah, tiba-tiba sudah dilantik. Nah pertanyaannya seperti tadi sudah diungkapkan oleh editorial bahwa seperti yang mana itu yang dari SDM itu baru ditunjuk, dia itu punya jabatan penting itu. Tetapi yang jadi persoalan, kalau memang jabatan ini cuma pelengkap saja untuk suatu organisasi, lalu kemudian jabatan lama dia harus perankan, nah saya pikir Pak Gaudensius jarang ada yang namanya kapten kapal, dia menahkodai 2 kapal. Iya kan? Ya harus lepas yang satu lah demi untuk kemajuan di mana organisasi dia pimpin. Itu saja barangkali. Terima kasih, selamat pagi Metro TV. Selamat pagi, terima kasih Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Dengan pendapat 2 pemirsa ini, Bang Gaudens, apa pesan yang bisa kita sampaikan untuk penjabat kepala daerah supaya fokus? Ya, yang pertama itu pesannya sebagai masyarakat hendaknya kita praduga benar. Jangan praduga tidak bersalah gitu kan. Praduga tidak bersalah, jangan praduga salah gitu. Berilah kesempatan mereka bekerja, di tengah jalan akan dievaluasi, mudah-mudahan apa yang diucapkan Mendagri itu benar-benar dijalankan, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan tidak boleh mengambil hal-hal prinsip. Tadi saya sebutkan 4 item yang tidak boleh dilakukan menurut undang-undang lama. Andai saja menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi tidak seperti ini jadinya. Tetapi kita berkeyakinan bahwa di tengah jalan pemerintah akan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para penjabat ini untuk mengambil keputusan yang kalau menurut aturan lama, kalau melakukan di luar yang 4 itu seperti memindahkan pegawai, harus minta persetujuan atasan. Dalam hal ini, kalau gubernur harus minta persetujuan Mendagri. Itu boleh gitu. Kalau ada persetujuan. Masa setiap saat minta persetujuan gitu kan. Repotnya itu. Ya, apalagi yang terkait dengan APBN. Mestinya atas nama kepentingan masyarakat, para gubernur ini para penjabat ini diberikan kewenangan seluas-luasnya sebagaimana yang dinyatakan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Yang paling penting dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu memang di dalam penunjukannya harus transparan. Itu bisa diperdebatkan apakah yang sekarang ini demokratis dan transparan. Tetapi outputnya adalah benar-benar bekerja untuk masyarakat, bukan bekerja untuk mempersiapkan diri jadi di 2024. Itu yang kata kuncinya, pejabat kepala daerah harus bekerja untuk rakyat di daerah yang dipimpinnya. Bang Gaudens, terima kasih sudah hadir di tempat ini, Bang. Terima kasih, Bang. Selamat pagi. Pemirsa, ada batasan kewenangan yang tidak bisa dilakukan penjabat kepala daerah. Namun sesungguhnya itu bukan batasan yang dapat mengekang kreativitas dan gebrakan untuk memajukan daerah yang mereka pimpin. Minimal penjabat harus bisa menjalankan kebijakan serta perencanaan pembangunan yang disusun oleh kepala daerah sebelumnya. Bekerjalah dengan fokus selayaknya pemimpin daerah yang sesungguhnya, bukan sekedar sebagai pemain pengganti. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Tetap pakai masker Anda karena pandemi masih ada.
Metro TV.